Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Munirul Abidin dalam Kuliah Umum TV. Pada kesempatan ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama tentang kilas balik sejarah peradaban Islam. Alhamdulillah sudah satu semester, mulai dari bulan Februari kemarin hingga kini kita telah menyelesaikan topik-topik, tema-tema tentang sejarah peradaban Islam yang kita pelajari mulai dari bagaimana peradaban Islam itu muncul, kemudian bagaimana dia berkembang, lalu menjadi jaya yang akhirnya runtuh dan sekarang berusaha untuk bangkit kembali. Yang menjadi pertanyaan adalah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sejarah Islam tersebut? Tentunya dalam perjalanan sejarahnya, umat Islam tidak semuanya baik dan juga tidak semuanya jelek. Ada di antara apa yang kita pelajari kemarin itu merupakan sejarah yang baik, banyak sekali yang baik-baik, tapi juga ada beberapa di antaranya yang mungkin menurut Anda itu kurang baik. Maka marilah kita mengambil pelajaran yang baik itu, kita jadikan sebagai pelajaran di masa yang akan datang, dan kita buang hal-hal yang buruk yang itu juga menjadi pelajaran kita bagi kita semuanya, agar itu tidak terjadi lagi pada diri umat Islam, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jika dalam sejarah itu ada yang buruk, itu wajar, karena kita ini adalah manusia. Bukan berarti Islamnya yang jelek. Bahwa keburukan yang terjadi di dalam sejarah umat Islam adalah hal negatif yang terjadi dalam sejarah umat Islam itu bukan berarti bahwa Islamnya yang jelek, tetapi adalah karena umat Islamnya yang mungkin salah di dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam itu. Karena apa? Karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Secara umum, nilai-nilai keislaman itu luar biasa. Mulai dari konsep ketuhanannya, nilai-nilai yang diajarkannya, hukum-hukum yang diajarkannya, dan sebagainya. Semua yang ada di dalam Islam itu merupakan sesuatu yang sangat baik yang harus diemban oleh manusia di muka bumi ini. Karena itu, Islam sendiri mengklaim bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna dan paling rasional. Mungkin kalau kita belajar tentang perbandingan sejarah, perbandingan antar agama, baik itu misalnya dengan agama antara Islam dengan Nasrani, agama Islam dengan agama Hindu, Buddha, dan sebagainya, maka banyak orang yang menilai bahwa Islam adalah agama yang paling rasional, terutama adalah dari konsep ketuhanannya, kemudian juga nilai-nilai yang ada di dalamnya. Tidak ada satupun kegiatan manusia, mulai dari tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi, yang lepas dari, kita sering mengatakan bahwa Islam kamil wa syamil, al-islamu ya'lu wa la yura'la, bahwa Islam itu unggul dan tidak ada sesuatu yang lebih mengunggulinya. Itu kalau kita lihat dari perspektif umat Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah saya cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridhoi
bagi kalian Islam menjadi agama kalian. Nah, ini adalah merupakan tanda bahwa kesempurnaan Islam itu syamil, menyeluruh dari berbagai macam aspeknya, mulai dari konsep ketuhanannya, nilai-nilainya, hukum-hukumnya, syariat-syariatnya, dan sebagainya. Nilai-nilai Islam, kalau kita lihat, mulai dari konsep ketuhanan, nilai ajaran-ajaran yang berkaitan dengan hukumnya, norma-normanya, semuanya tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai kemodernan dan juga kemajuan. Seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya, itu adalah merupakan ilmu-ilmu yang berkembang pada saat ini. Tetapi selama ini bahwa nilai-nilai keislaman tidak pernah bertentangan dengan nilai-nilai apapun yang berkembang pada zaman ini, terutama adalah yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pemahaman manusia terhadap Islam kadang menjadi salah. Pemahaman manusia terhadap Islam menjadikan Islam yang tadinya itu syamil, kamil, sempurna, itu kadang menjadi sempit, sehingga menyebabkan Islam terlihat tidak bagus di mata banyak orang. Misalnya di mata orang-orang non-muslim terutama, melihat bahwa Islam itu sebagai agama yang jumud, sebagai agama yang tidak bisa beradaptasi dengan modernitas, sebagai agama yang dinilai kumuh dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Itu sebenarnya bukan dari ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam sendiri yang menjadikan agama Islam itu terlihat seperti itu. Karena itu Muhammad Iqbal itu mengatakan bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin, bahwa Islam itu tertutup oleh orang Islam itu sendiri. Karena apa? Karena orang Islam tidak melaksanakan ajaran Islam itu dengan sesungguhnya atau sebenar-benarnya, sehingga mereka Muslim tetapi perilaku mereka bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, sehingga kebaikan Islam tadi tertutup oleh beberapa atau segelintir Muslim yang mereka menampakkan perilaku yang kurang baik, sehingga Islam di mata orang lain terlihat tidak sebagus nilai aslinya. Dan juga di sisi lain banyak manuver-manuver yang menjadikan Islam itu terasa tidak baik di mata dunia. Karena itu Muhammad Qutb itu menulis sebuah buku yang berjudul Islam the Misunderstood Religion, bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling banyak disalahpahami oleh manusia, baik itu oleh Muslim sendiri maupun oleh non-Muslim. Islam dianggap sebagai agama yang tidak relevan dengan perubahan misalnya, padahal Islam sangat menganjurkan adanya perubahan-perubahan di dalam kehidupan ini. Misalnya, banyak orang menganggap bahwa Islam bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tapi kenyataannya bahwa Islam sangat menganjurkan kepada umatnya, kepada manusia, agar kita ini selalu menuntut ilmu, agar kita ini mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi dan sebagainya, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak bertentangan dengan Islam. Tetapi karena Islam disalahpahami, maka dianggap Islam itu tidak selaras dengan modernitas. Begitu juga terkait dengan ajaran tentang demokrasi dan sebagainya, itu yang dianggap selalu bertentangan dengan Islam. Pada dasarnya Islam memiliki nilai-nilai yang sangat luhur yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penafsiran terhadap Al-Quran memang kadang-kadang kalau kita
lihat di dalam masyarakat itu sangat bervariatif. Setiap manusia, setiap kelompok manusia kadang menafsiri Al-Quran itu secara berbeda-beda, sehingga itulah yang menyebabkan adanya perbedaan. Ada di antara mereka yang memaknai dan menafsiri Al-Quran itu begitu strict, sehingga memunculkan pemahaman yang eksklusif dan keras. Ada juga sekelompok orang yang memahami Islam itu secara permisif, artinya itu terlalu longgar, sehingga seakan-akan Islam itu sendiri tidak memiliki prinsip-prinsip yang itu memang ciri khas Islam. Seakan-akan Islam itu mengikut ke sana kemari, bisa dibawa ke sana kemari, meskipun itu sebenarnya bertentangan dengan Islam. Karena itu, menurut saya, baik Islam yang keras atau Islam yang eksklusif itu menurut saya kurang baik. Begitu juga Islam yang terlalu permisif, yang tidak punya prinsip, yang mengikuti nilai-nilai yang lain, diseret ke sana kemari, itu pun menurut saya adalah kurang baik. Karena itu sebenarnya Islam itu adalah agama yang wasatah, agama yang moderat. Islam itu adalah agama di mana kita ini berusaha untuk mengakomodasi berbagai macam nilai yang berkembang di masyarakat ini agar kita memiliki dua prinsip yang seimbang, baik itu dalam masalah keduniaan maupun dalam masalah keakhiratan. Karena itu prinsip moderasi Islam ini adalah merupakan prinsip yang sangat tepat untuk dikembangkan dalam berbagai macam pola kehidupan kita di dunia ini. Memang Islam sebagai agama, ajaran Islam pada hakikatnya adalah bersifat universal. Islam ini adalah merupakan agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW, yang kemudian disuruh untuk menyebarkannya kepada umat manusia di seluruh dunia ini. Karena itu ketika Islam itu disebarkan, tentunya dia harus berhadapan dengan nilai-nilai lokalitas. Tarik-menarik antara Islam dengan nilai lokal inilah yang kemudian akan mewarnai terjadinya perbedaan pemahaman dari masing-masing kelompok manusia di setiap tempat. Misalnya, Islamnya orang Arab Saudi tentu akan berbeda dengan Islamnya orang Mesir. Islamnya orang Mesir berbeda dengan Islamnya orang Indonesia. Bukan dalam arti konsep utamanya, tetapi furu'iyah, cabang-cabang yang berkaitan dengan ritual-ritual ataupun dengan tradisi-tradisi yang berkembang di dalam masyarakat Islam itu. Karena itu tarik-menarik antara nilai-nilai Islam yang bersifat universal dengan nilai-nilai lokalitas itu kemudian menjadi ciri khas dari masing-masing negara. Menjadi pertanyaan adalah, mana yang lebih bagus? Islamnya orang Saudi, Islamnya orang Mesir, Islamnya orang Yaman, atau Islamnya orang Indonesia? Pada tahap ini, sebenarnya kita semuanya harus bisa memahami bahwa karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin yang berusaha untuk memperbaiki dan menjadi rahmat bagi sekalian umat manusia, maka di sini tidak ada yang lebih baik mana di antara Islam-Islam yang bercorak, baik itu Islam Indonesia maupun Islam-Islam yang lain. Tapi pada prinsipnya adalah senyampang mereka masih tetap berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun mereka memiliki pemahaman yang berbeda dari antara satu dengan yang lain, kemudian dikejawantahkan, disesuaikan dengan tradisi lokalitas. Yang mana tradisi lokalitas tentu tidak boleh lebih berkuasa daripada Islam itu sendiri. Karena kalau lokalitas atau tradisi itu lebih berkuasa daripada nilai Islam itu sendiri, maka nilai keislamannya tentu akan hilang. Karena itu
Seperti yang terjadi di Indonesia, tradisi yang berkembang, misalnya ada tradisi-tradisi yang dulunya sudah ada di Indonesia, kemudian oleh para wali songo yang menyebarkan Islam di Indonesia ini memasukkan unsur-unsur keislaman di dalam tradisi-tradisi itu, yang sampai sekarang masih tetap langgeng, itu dinilai sebagai ciri khas lokalitas Indonesia yang sudah terislamkan. Namun pertanyaannya adalah, apakah nilai-nilai itu atau tradisi-tradisi itu perlu dilestarikan? Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki ciri khas, oke, boleh dilestarikan. Ya. Artinya, kalau Anda ingin melestarikan tradisi itu adalah memiliki nilai kebolehan, artinya tidak bertentangan dengan Islam. Tapi kalau Anda misalnya tidak ingin mengikuti tradisi-tradisi itu, karena menurut Anda misalnya punya pikiran bahwa saya akan mengikuti Islam yang lebih universal, ya monggo, itu adalah kebebasan Anda. Yang tidak diperbolehkan itu adalah manakala kita ini saling menyalahkan, kita ini saling mencaci maki antara satu dengan yang lain. Yang mengikuti tradisi lokal menyalahkan kepada mereka yang tidak mau mengikuti tradisi, yang tidak mengikuti tradisi menyalahkan dengan membid'ah-bid'ahkan sesuatu yang sudah berkembang di Indonesia ini dan sebagainya. Itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Karena itu semua itu adalah tergantung kepada pemilihan kita terhadap penafsiran dan pemahaman. Karena itu sikap hormat menghormati, ya, sikap saling memahami antara satu dengan yang lain, itu adalah merupakan sikap yang harus senantiasa kita kembangkan sebagai manusia yang hidup di dalam keberanekaaragaman. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan bahwa pendapatku benar, tetapi mungkin mengandung kesalahan. Begitu juga dengan pendapat orang lain mungkin salah, menurut kita salah, tapi mengandung kebenaran. Jadi baik apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami, itu menurut kita benar, tapi bisa jadi menurut orang lain salah. Begitu juga pendapat orang lain mungkin itu mengandung nilai-nilai kesalahan menurut kita, tapi sebenarnya juga mengandung nilai-nilai kebenaran. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita harus saling memahami, saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Karena kalau kita tidak saling menghormati dan tidak saling menghargai, yang terjadi nantinya adalah akan saling menyalahkan. Dan bahkan lebih buruk daripada itu adalah kita akan saling mencaci maki antara satu dengan yang lain. Dan itu adalah merupakan sikap yang tidak diajarkan dalam Islam. Karena Islam sangat menghargai perbedaan. Yang tidak benar dalam Islam itu adalah manakala kita tidak melaksanakan dan menjalankan apa yang kita yakini dan apa yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Demikian, kurang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.